Selamat datang di kelas pengenalan komputasi untuk FITB. Selanjutnya kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang subprogram dan kali ini tentang fungsi. Jadi fungsi itu seperti kalian memetakan variabel pada suatu fungsi matematika, di mana kalian mendapatkan luaran dari nilai inputnya, ya kan? Input suatu fungsi pada subprogram. Konsep fungsi di pemrograman didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi di matematika. Ya, misalnya, inputnya adalah segitiga warna merah, maka program akan mendeteksi bahwa dia identik dengan warna merah. Begitu juga jika misalnya inputnya adalah kotak warna merah, maka dia akan berasosiasi dengan warna merah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fungsinya itu dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sama ini ya, dia digunakan 4 kali. Tapi kita cukup menulis sekali saja ya. Dan dia bisa memetakan outputnya seperti apa. Misalnya kotak persegi panjang warna kuning, maka dia berasosiasi dengan warna kuning. Bentuk tidak beraturan warna hijau, maka dia akan berasosiasi dengan warna hijau. Seperti itu ya. Jadi fungsi itu asosiasi atau pemetaan antara dua himpunan nilai, yaitu domain dan range. Setiap elemen pada himpunan domain dipetakan tepat satu ke sebuah elemen pada himpunan range. Jadi tepat satu ya, kasih tepat satu. Contohnya fx sama dengan x kuadrat. Fungsi untuk menghitung kuadrat dari suatu bilangan. Domainnya bilangan bulat, sedangkan hasilnya atau outputnya itu range bilangan bulat dari 0 atau positif ya. Struktur pada gambar ini ya, maka keadaan awalnya itu berupa input variabel ya. Kemudian subprogram akan menghitung proses dan mengeluarkan hasilnya ya. Jadi pemrograman fungsi pada dasarnya adalah merakit isi black box yang ada di sini ya. Black box ini function. Kita merakit yang ini ya. Nah, ini berangkat dari keadaan awal, yaitu nilai yang terdefinisi sebagai input. Input kita apa? Ya, bisa satu variabel, bisa dua variabel, gitu ya. Nah, tugas pemrograman fungsi adalah menentukan langkah-langkah untuk menghasilkan keadaan akhir berdasarkan nilai awalnya, ya kan? Dipetakan. Apa nilai akhirnya? Nanti akan menghasilkan nilai-nilai yang mendefinisikan keadaan akhir, yaitu himpunan nilai yang terdefinisi sebagai output atau range. Nah, fungsi didefinisikan sebagai bagian terpisah dari program dan dapat dipanggil dalam program utama. Di dalam fungsi nantinya kita dapat membuat fungsi-fungsi lainnya, tapi dalam satu fungsi kita tidak bisa menghasilkan beberapa hasil dari fungsi-fungsi yang ada, ya kan? Jadi tetap dia mereturn hasilnya, ya kan? Satu hasilnya gitu. Berikut jika kita memanfaatkan function dalam Python ya. Kita definisikan dulu fungsinya, misalnya kita akan menghitung x kuadrat. Kita namakan fungsi kita sebagai kuadrat, ya kan? Fungsinya namanya kuadrat. Inputnya adalah x. Kemudian di dalam function tersebut proses yang akan kita hitung adalah x kuadrat, di mana outputnya itu kita definisikan sebagai hasil, dan hasil ini yang kita return ke program utama. Nah, program utamanya adalah seperti ini. Kita menginginkan nilai b, di mana B itu adalah kuadrat dari A ditambah 10 ya, gitu. Jadi fungsinya dulu ditulis, kemudian baru program utamanya. Ini struktur yang kalian tulis di monitor kalian, di editor kalian untuk program Python, ya kan? Tuh. Nah, apa yang terjadi pada program utama? Yang terjadi pada program utama adalah ketika kita meminta kuadrat A, di mana A sama dengan 5, ya, maka dia akan memanggil function kuadrat, ya, yang di sini akan memanggil function kuadrat, oke, dengan nilai input 5, dan dia akan mengeluarkan variabel hasil, di mana hasilnya tersebut adalah 5 dikali 5 dan mereturn nilai hasil ini, ya kan? Sehingga di B ini sama dengan 25 ditambah 10 begitu. Nah, coba jika membuat function untuk menerima masukan nilai jari-jari lingkaran dan kita ingin
menghitung luas lingkarannya. Seperti apa? Ya, jadi kita definisikan dulu fungsinya, ya kan? Yang tadi kita pelajari, ya. Katakanlah kita namakan fungsinya itu luas dengan kapital L, ya kan? Kapital L. Inputnya ada berapa? Inputnya cukup 1, jari-jari saja. Boleh nggak inputnya lebih dari 1? Boleh, ya kan? Misalnya ada yang lain. Kalau dia bukan menghitung luas. Di sini cukup 1 saja inputnya. Def luas dengan input R. Kemudian di dalam function ini kita menghitung luas. Luas itu apa? Ya, luas sama dengan 3,14 kali R. Kemudian kita return hasilnya ini. Hasilnya itu kan luas, ya, si luas, ya kan? Nah, luas yang ini dengan luas definisi ini berbeda, ya. Berbeda. Ini nama dari function, ini nama dari variabel outputnya, ya kan? Mungkin biar mudahnya harusnya ini jangan luas. Katakanlah apa ya? Katakanlah hasil gitu ya. Bisa. Nah, di program utama, kita misalnya ingin menghitung langsung L sama dengan luas dari R, ya. Ya sudah, berarti langsung berupa luas, ya kan? Panggil. Yang dipanggil adalah function ini. Luas, memanggil function yang di sini. Gitu ya. Ini di program utama, seperti itu. Nah, bentuk flowchartnya seperti apa? Bentuk flowchartnya adalah kita memulai dengan kontrak awal, ya. Biasanya seperti ini, berbentuk agak lingkaran gitu ya. Kemudian inputnya adalah R, kalian menerima input. Kemudian ada proses, ya. Proses ini ada kotak persegi panjang, di mana di dalam proses itu menghitung function. Jadi ada kotak dengan double strip ini, jangan lupa ya, double strip. Dan dia disimpan memorinya hasilnya ke L. Ada tanda panah. Tanda panah ini adalah menyimpan memori ke L, ya kan? Nah, kemudian setelah kita mendapatkan L, kita menulis L-nya, print L dengan tanda ini, ya kan? Trapesium seperti ini. Kemudian kita selesai kontraknya. Nah, di dalam perhitungan luas, kita harus buat flowchartnya bahwa di dalam luas ada perhitungan mulai, harusnya ada mulai ya, mulai. Kemudian ada proses, ya. Prosesnya itu adalah kita melakukan perhitungan luas dan return seperti ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan topik selanjutnya. Terima kasih.